Ya, kita mulai. Kristina, kita halaman 22 sudahkah? Iya, Pak. Sudah, Pak. Berarti sekarang halaman 23 ya. Slide 23 ya. Jadi kita lanjut ya, kemudian berkaitan dengan fungsi daripada elemen sistem ekonomi. Ya, fungsi dari elemen sistem ekonomi itu fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan regulasi. Regulasi ini nanti dia berkaitan dengan aturan dan norma-norma. Nah, kemudian ya hasil daripada kegiatan ekonomi itu tergantung bagaimana elemen-elemen sistem ekonomi tersebut menjalankan fungsinya. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut hubungan antar elemen sistem ekonomi. Hubungan antar elemen sistem ekonomi itu ada yang disebut dengan untuk menjalin kegiatan daripada hubungan di dalam elemen sistem ekonomi, dia memerlukan yang disebut dengan perangkat kelembagaan. Apakah itu perangkat kelembagaan? Wadah atau tempat yang berhubungan, tempat berhubungan atau organisasi atau induk organisasinya, kemudian mekanisme yang menjalin hubungan serta kaidah atau norma yang mengatur hubungan. Ketiga komponen ini merupakan syarat di dalam sistem ekonomi. Ya. Kemudian proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efektif, efisien, dan tidak efektif, tidak efisiennya tergantung perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen. Nah, berkaitan dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, ini sebenarnya tujuannya untuk mengatur pola hubungan elemen. Ya, pola hubungan elemen itu ingin diatur. Ya, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kita lanjut. Itu tiga perbedaan daripada masing-masing negara berkaitan dengan sistem ekonomi yang digunakan. Kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi tiga kegiatan produksi, inilah yang dikembangkan. Kemudian dari dasar tiga inilah yang dijadikan sebagai ukuran perbedaan sistem ekonomi yang digunakan di dalam suatu negara. Contoh, jika sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi kapitalis, ya, maka berkaitan dengan kegiatan produksi itu secara keseluruhan yang berkuasa adalah swasta. Ya, artinya pemerintah tidak punya kuasa mengatur kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh para pengusaha, karena secara keseluruhan
itu yang punya kuasa adalah negara menggunakan sistem ekonomi kapitalis, maka komponen yang di atas berkaitan dengan pranata, ya, berkaitan dengan aturan, itu tidak ada. Bebas sebebas-bebasnya masyarakat, perusahaan, dan seterusnya dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Ini jika kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Nah, karena kita menggunakan sistem ekonomi kita yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila, yang disebut dengan sistem ekonomi koperasi, yang disebut dengan sistem ekonomi Indonesia, ada yang berkuasa itu pihak swasta, kemudian ada yang berkuasa itu pihak pemerintah. Swasta tidak diberikan kebebasan untuk sebebas-bebasnya. Swasta berkaitan dengan kegiatan produksi diatur dengan undang-undang. Ya. Ya, kemudian kegiatan distribusi dan seterusnya. Secara keseluruhan itu juga membedakan dari sistem ekonomi yang kita pakai. Ya. Ini pranata tidak ada. Nah, sekarang apa sih tujuan daripada sistem ekonomi itu? Tujuan daripada sistem ekonomi itu menentukan apa, berapa banyak, bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Kemudian mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, masyarakat, persediaan dan investasi. Kemudian tujuan daripada sistem ekonomi mendistribusikan pendapatan nasional di antara gaji, laba, bunga, dan sewa. Kemudian memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Ya, tetapi tidak lepas juga memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi di dalam negeri. Ini tujuan daripada sistem ekonomi itu. Maka teori, ya, untuk menjawab daripada tujuan ekonomi yang ini muncul teori ekonomi. Pemikiran masyarakat, pemikiran perusahaan, pemikiran pemerintah selalu tertuju kepada 3 komponen. Ya, karena ini yang dijadikan sebagai persoalan, sebagai permasalahan di dalam kegiatan ekonomi.